Hari ini kita akan belajar dari Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti bahwa Tuhan mau menjadikan umat Israel itu menjadi pribadi yang baik atau memiliki kehidupan yang baik. Tuhan mau mengerjakan umatnya. Tuhan mau membentuk umatnya supaya umatnya itu mengalami dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi kadangkala kebaikan-kebaikan dari Tuhan itu tidak sampai atau tidak pernah terjadi di dalam kehidupan umat Israel ataupun juga di dalam kehidupan kita. Bukan kegagalan Tuhan, bukan Tuhan tidak sanggup, bukan Tuhan tidak mampu. Tetapi seringkali umat Tuhan itulah yang menghalangi sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar tentang apa saja hal-hal yang bisa menghambat proses pembentukan di dalam kehidupan kita. Saudara, tangan Tuhan bekerja dan akan selalu bekerja dengan leluasa. Tetapi seringkali kita sendiri yang menghambat tangan Tuhan membentuk kehidupan kita. Jadi bukan Tuhan tidak sanggup, tetapi kita yang tidak membiarkan Tuhan bekerja. Kita seringkali menolak, menghalangi Tuhan bekerja. Nah, melalui hal-hal apa saja kita bisa menghambat proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita sering keras kepala dan keras hati. Mazmur 95 ayat 7-11 berkata, "Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku." Saudara, orang yang keras kepala dan keras hati selalu akan menciptakan banyak masalah dalam hidupnya. Akibatnya banyak orang yang hancur hidupnya. Bangsa Israel adalah contoh bangsa yang keras kepala. Kita tahu bahwa akibat yang terjadi dalam kehidupan mereka bahwa Allah membuat mereka banyak mengalami masalah di dalam perjalanan menuju ke negeri Kanaan. Nah, kalau kita melihat bahwa rencana Tuhan itu sangat indah, membebaskan mereka dari Mesir, membawa mereka kepada suatu negeri yang indah, suatu negeri yang baik, masa depan yang lebih baik, yaitu suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Tetapi tidak semua orang bisa sampai kepada masa depan itu, karena di dalam perjalanan ada banyak orang yang mengeraskan hatinya, yang masih berkeras hati untuk mau tunduk taat kepada pimpinan Tuhan. Di dalam perjalanan mereka banyak sekali, bahkan sering kali memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Allah. Itu yang membuat akhirnya Tuhan murka, dan banyak di antara mereka
yang gagal di tengah jalan dan tidak mencapai masa depan mereka. Saudara, kekerasan hati seringkali menghambat yang baik dari Tuhan, menghambat pembentukan Tuhan, menghambat kasih karunia Tuhan. Maka dari itu kita belajar ketika kita mendengar suara Tuhan yang menuntun kita kepada jalan yang benar, menuntun kita kepada kebaikan. Lembutkan hati kita, dengar suara Tuhan, belajar menerima apa yang Tuhan sampaikan, karena semua yang Tuhan sampaikan itu adalah baik untuk kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak akan pernah memiliki niat untuk menghancurkan kita. Segala hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang diberikan bukan untuk membebani kita, bukan untuk memberatkan kehidupan kita, bukan. Tetapi semua yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, hukum-hukumnya, ketetapannya, itu adalah untuk kebaikan saya dan saudara. Cuma kadangkala kekerasan hati kita yang menolak untuk melakukan kehendak Tuhan, itu akan menghambat sesuatu yang baik. Di dalam setiap berkat pasti ada janji Tuhan. Kadangkala kita seringkali mengimani, menuntut janji-janji Tuhan tanpa kita mau menuntut diri kita untuk hidup di dalam ketaatan. Saudara, di dalam setiap janji pasti ada perintah. Yang seharusnya kita lakukan adalah taati perintah Tuhan, dengar perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan dengan tulus hati. Maka disitulah kita akan bisa melihat kegenapan janji-janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sesuatu yang baik akan datang kepada mereka yang memiliki hati yang lembut untuk mau tunduk taat kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, apa saja yang menjadi penghambat sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita? Yang kedua yaitu bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 berkata, "Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Bersungut-sungut adalah orang yang selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang negatif saja. Bangsa Israel selain bangsa yang keras kepala, mereka juga adalah bangsa yang mudah sekali bersungut-sungut. Sehingga Allah seringkali menghajar mereka dengan berbagai macam hukuman. Menderita sedikit, mereka bersungut-sungut. Kekurangan sedikit, mereka bersungut-sungut, saudara. Padahal di dalam setiap keadaan Allah selalu mengadakan mujizatnya di dalam perjalanan mereka. Kadang-kala sepertinya Tuhan terlambat untuk menolong, tetapi sebenarnya tidak. Ketika mereka kekurangan air, mereka bersungut-sungut, dan akibat sungut-sungutnya mereka menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan Tuhan, menganggap bahwa Tuhan ingin membunuhnya di padang gurun. Mereka mengomel, dan bukan hanya bersungut-sungut, mereka kembali menoleh ke belakang. Lebih baik mereka tetap tinggal di Mesir, ya. Mereka lebih senang diperbudak. Yang mereka pikirkan hanya kebutuhan daging, dan mereka tidak mengerti rencana Tuhan. Nah, di dalam perjalanan ketika mereka menghadapi kesusahan, kesulitan, lain mereka memberontak kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan saat ini berikan dalam kehidupan kita, jangan pernah bersungut-sungut. Belajarlah mengucap syukur, menerima segala sesuatu sebagai bagian dari rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sungut-sungut akan menguras banyak energi. Sungut-sungut akan membuat kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Bahkan kita bisa menyalahkan diri sendiri, yang akan membuat kita tidak bisa menerima diri kita sendiri dengan keadaan yang kita alami. Hindarkan diri dari sungut-sungut, jauhkan diri dari sungut-sungut. Pandang segala sesuatu yang terjadi dengan kacamata yang positif, bahwa di dalam segala perkara Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Ya, dipercayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi ketika kita responi dengan respon yang baik, tanggapi dengan tanggapan yang positif, maka sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan menghalangi tangan Tuhan bekerja dengan sikap hati yang suka bersungut-sungut. Kemudian yang ketiga, apa yang menghalangi sesuatu yang baik dari Tuhan? Yang ketiga, tidak sabar. Ibrani 6 ayat yang ke-15 berkata, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Banyak hal atau banyak perkara yang indah yang telah Tuhan sediakan bisa saja menjadi lenyap begitu saja akibat kita sendiri yang tidak sabar. Walaupun kita sering keras kepala, bersungut-sungut dan tidak sabar, kita melihat bahwa Allah tetap terus memproses kita agar kita masuk ke dalam kesempurnaan. Ketidaksabaran akan sering membuat kita mengambil jalan pintas. Ketidaksabaran akan membuat kita bisa saja menyimpang daripada kehendak Tuhan, menyimpang daripada iman kita. Maka dari itu kita belajar bersabar ketika Tuhan memproses, membentuk kita. Tuhan izinkan sekarang kita berada dalam pergumulan-pergumulan yang sulit, beban-beban hidup yang berat. Sabarlah menantikan waktu Tuhan. Sabarlah menantikan janji Tuhan. Sabarlah menunggu kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Jangan pernah tergoda dengan bujuk rayu dunia. Jangan pernah tergoda dengan bujuk rayu iblis. Tetaplah sabar menantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Ketidaksabaranlah yang seringkali membuat sesuatu yang baik itu lenyap, hilang dari kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar bersabar, belajar untuk terus bersyukur, belajar memiliki hati yang peka dan rela untuk mau hidup di dalam proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan jalanilah hidup ini dengan baik. Terus bergantung hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.